Jason is here. Welcome back to Jason's Translation YouTube channel. I'm very grateful that I can meet you again in this video. And by the way, we are going to study English grammar again. What are we going to study? Yeah, grammar, how to structure English. Pada video kali ini, kita akan belajar sedikit grammar bahasa Inggris. Tetapi ini agak sedikit berbeda, karena kita sudah masuk pada level lanjutan. Oke, apa sih sebenarnya bedanya level lanjutan dengan level sebelumnya, level awal? Untuk yang level awal, itu fokus untuk memahami struktur kalimat, polanya. Tapi, kalau untuk level lanjutan, kita udah memulai memahami konteks penggunaannya, kira-kira dalam konteks apa saja. Sehingga tidak lagi hanya menghafal cara menyusun kalimat, tetapi kita belajar untuk bagaimana menyesuaikan struktur kalimatnya pada konteks-konteks tertentu, sebagaimana dipahami oleh native speaker. So, langsung aja kita mulai dari yang pertama, yakni present continuous tense. Atau kita bisa lihat I am doing, yaitu to be and verb ing sebagai karakternya. Kira-kira konteksnya seperti apa saja? So, are you ready? Let's get started. Yap, yang pertama, pengertian dan fungsi dari present continuous tense. Present continuous tense sederhananya condong kepada konteks aktivitas yang sedang berlangsung. Jadi, intinya ada pada mana? Konteks yang sedang berlangsung. Oke, kita coba perhatikan pada contoh berikut ini. Oke, Stella is in her car. She is on her way to work. She is driving the car to work. Jadi ada she is driving the car to work. Artinya Stella di mobilnya, dia dalam perjalanan ke kantor. Dia sedang menyetir mobil ke kantor. Let's take a look. Konteks dari present continuous tense pada umumnya adalah setiap aktivitas yang sedang dilakukan. Sedang dilakukan. Dan secara struktur kalimat sederhananya adalah subject, to be, present to be for sure, and then verb ing. Sudah. Jadi dua ini harus bergandengan. Tidak boleh tidak. Oke? Maka di sini kita bisa perhatikan setiap kali kita menggunakan konteks sedang melakukan sesuatu, don't forget to put to be and verb ing. Oke? Lalu kemudian untuk struktur kalimatnya, tentu saja kita tahu ada beberapa ragam. Yang paling umum adalah kalimat positif. So, in this example, I give you I am driving. I am driving. Saya sedang mengemudi. Lalu kemudian, untuk subjek he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it untuk benda, biasanya to be-nya yakni is. He is working. Dia sedang bekerja. She is working. Dia sedang bekerja. It is working. Benda itu bekerja. Oke. Lalu kemudian, untuk subjek jamak dan orang kedua, we, you, and they, kita gunakan to be are. We are doing sport. Kami sedang melakukan olahraga. You are doing sport. Kamu sedang melakukan olahraga. They are doing sport. Mereka sedang melakukan olahraga. So, perhatikan, pemilihan to be, am, is, are, selalu mengikuti apa? Subjeknya. Oke. Jadi, I am driving. Johnny is working. And then Johnny and Melinda are doing sport. Like that. Untuk kalimat negatifnya, sederhana saja, kita tinggal sisipkan not di antara to be dan juga verb ing. Sudah, itu saja. Contohnya, I'm not driving a car, but getting on the bus. Saya tidak lagi menyetir mobil, tapi naik bus. He is not working. Dia laki-laki sedang tidak bekerja. She is not working. Jadi ini tambah is ya, sorry. Like this. She is not working. Dia sedang tidak bekerja. It is not working. Benda itu sedang tidak bekerja. We are not doing sport. Nah, tinggal tambahkan not. We are not doing sport. You are not doing sport. They are not doing sport. So, jadi it must be clear in here. Just put not in the middle between to be and verb ing. Kemudian untuk kalimat pertanyaan, okay, here, take a look.
Untuk kalimat pertanyaan, kita sudah belajar sebelumnya, yes, no question. Kita tinggal pindahkan saja. Inti dari kalimat pertanyaan adalah memindahkan to be sebelum subjek. Maka struktur konteksnya menjadi kalimat pertanyaan. Contohnya, sebelumnya kita punya she is working, kemudian kita pindahkan is-nya di depan. Is she working? Is she working? Clear ya? Kemudian, what is he working? Apa yang sedang dia kerjakan? Are they doing sport? Apakah mereka sedang melakukan olahraga? Atau, where are they doing sport? Di mana mereka sedang melakukan olahraga? Jadi, seperti halnya dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, pada intinya adalah jangan lupa untuk menaruh to be sebelum subjek. Kemudian, konteks yang lain. Nah, ini yang menjadi penting. Ini yang membedakan level lanjutan dengan level sebelumnya. Konteks yang menggunakan present continuous tense, yang pertama, yakni merujuk aktivitas yang sedang terjadi saat itu juga. Jadi, aktivitasnya bersamaan comes along with the speaker. Okay, take a look in this example. Don't you say I am sitting here? Apakah kamu tidak lihat? Aku sedang duduk di sini. Don't you say I'm sitting here? Apakah kamu tidak lihat? Aku sedang duduk di sini. Oke ya. Kemudian merujuk pada aktivitas lain yang berada dalam sebuah proses. Misalnya, kamu lagi ngerjain tugas proyek selama 2 bulan. Nah, di antara rentang waktu 2 bulan itu, oke, kamu mau bilang sama teman kamu, ya kan, sorry aku lagi nggak bisa kemana-mana soalnya aku lagi ngerjain proyek. Nah, dalam bentangan waktu itu, kita bisa gunakan present continuous tense. Contohnya, Danang is meeting Andre at cafeteria. Jadi sekarang, Danang sedang menemui Andre di cafeteria. He says, I'm listening to a very good podcast at the moment. Aku lagi mendengarkan podcast yang sangat bagus sekarang. Nah, jadi pada saat ketemu sama Andre itu, Danang tidak sedang mendengarkan podcast, tapi dia sedang menjalankan atau melakukan aktivitas dalam bentuk serius. Jadi, dalam bentangan waktu itu, Danang bilang, kalau aku lagi dengerin podcast, kayak misalnya, sorry aku lagi sibuk ngerjain project, sorry aku lagi sibuk belajar, gitu. Tidak saat itu ngomong, tetapi dalam prosesnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, fungsi yang ketiga, ini cukup penting, perhatikan, merujuk juga pada aktivitas sekitar waktu sekarang. Contohnya gimana? Nah, ini biasanya ada keterangan waktunya, seperti today, this week, this year. I'm not working hard today. I'm not working hard today. Aku sedang tidak kerja keras hari ini. Jadi, today ini berada di sekitar waktu sekarang. Kemudian, yang keempat, fungsinya merujuk pada perubahan yang terjadi sekitar waktu sekarang. Ingat, merujuk pada perubahan. Jadi, ada perubahan yang terjadi sekitar waktu sekarang. Nah, ini penting. Karena apa? Kalau kita pakai simple present tense, maka akan menjadi pernyataan umum. Tetapi kalau kita mau fokus, aduh aku mulai sembuh kok, gitu kan. Aku mulai sembuh kok, I'm getting better, gitu. I'm getting better, jadi bukan I get better, bukan, tapi I'm getting better. Artinya, kita fokus pada perubahan satu kondisi ke kondisi yang lain, gitu. Dan biasanya dalam bahasa Inggris, ada beberapa kata kerja yang sering digunakan dalam konteks, perubahan kondisi ini. Contohnya get menjadi, change berubah, become menjadi, increase naik, rise naik, fall jatuh, grow tumbuh, improve meningkat, begin mulai, start juga mulai. Contohnya, are you getting better? Apakah kamu mulai membaik? Gitu. Are you getting better? Apakah kamu mulai membaik? Kemudian selanjutnya, the population in the country is increasing that fast. The population in the country is increasing that fast. Take a look in here. Is increasing artinya apa? Tersebut naik begitu besar. Jadi sekarang naik gitu. Dari kondisi yang mungkin grafiknya rendah menuju grafik yang tinggi. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa perhatikan bahwa setidaknya ada 4 konteks. 4 konteks yang bisa kita gunakan menggunakan present continuous tense. Tapi dari keempat konteks ini, semuanya menunjukkan sebuah proses yang sedang terjadi. Jadi umumnya sedang terjadi, tapi untuk lebih spesifiknya ada 4 proses ini
secara konteks. Jadi dengan ini, kita harapkan kalian bisa menggunakan present continuous tense, tenses yang benar untuk beragam konteks tertentu. Jadi kalian tidak bingung lagi bahwa ketika kalian nanti membaca bahasa Inggris, tulisan maupun mendengarkan orang berbicara bahasa Inggris, kalian tahu konteksnya. Oh iya, dia lagi bicara kalau keadaannya mulai membaik. Bukan membaik aja, tapi mulai membaik. Karena itu secara psikologi akan memberikan gambaran yang berbeda dari dua kalimat itu. Mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan dari video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video yang lain. So, see ya, international and Sajpal people. Don't forget to visit our website www.josintranslation.com. Bye-bye.